Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. AFF terkejut, Sintayong ungkap alasan tak lakukan pergantian pemain hingga menit akhir. Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di leg pertama semifinal Piala AFF kontra Vietnam. Tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0. Sejumlah peluang sejatinya sempat diciptakan dalam laga tersebut, akan tetapi tak satupun yang mampu dikonversi menjadi gol. Di saat yang sama, Vietnam juga kesulitan membongkar lini pertahanan Indonesia. Alhasil duel berakhir tanpa pemenang. Taktik pelatih Timnas Indonesia Sintayong lagi-lagi menjadi sorotan dalam pertandingan kali ini. Pasalnya, sosok asal Korea Selatan memilih untuk tidak melakukan pergantian pemain hingga memasuki menit-menit akhir. Keputusan ini pun dijelaskan oleh Sintayong dalam konferensi pers selepas laga. Ex-juru taktik Taekwondo Warriors ini menganggap jajaran starting 11-nya sudah bermain cukup baik sehingga tak perlu dilakukan substitusi sampai mendekati penghujung duel. Sekedar informasi, Ricky Kambuaya merupakan pemain pengganti pertama yang diturunkan Sintayong di laga kontra Vietnam. Ia diminta mengambil alih posisi Rahmat Irianto di 10 menit akhir pertandingan waktu normal. Pelatih Timnas Indonesia melakukan 3 pergantian sekaligus di masa injury time, yaitu Witan Sulaiman, Ilyas Pasajevich, dan Sadil Ramdhani dikirim masuk. Sementara Dendi, Yaakob Sayuri, dan Marcelino ditarik keluar. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat berusaha memanfaatkan peluang sebuah kemulut di depan gawang Vietnam dalam laga leg pertama babak semifinal Piala AFF. Meski tak berhasil meraih hasil positif, Sintayong pun tetap mengapresiasi performa anak-anak asuhnya. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai skuad Garuda sudah bekerja keras dan menunjukkan upaya maksimal di laga tersebut. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Berita kedua, tolak jabat tangan Sintayong, Park Hang-seo mengatakan ini masalah pribadi, wartawan jangan bertanya. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengakui punya masalah dengan juru taktik Timnas Indonesia Sintayong. Inilah yang menyebabkan Park Hang-seo enggan berjabat tangan dengan Sintayong. Leg pertama semifinal Piala AFF antara Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno diwarnai drama perseteruan Park Hang-seo dan Sintayong. Park Hang-seo dan Sintayong terlihat tak akur, seperti ketika jumpa pers sehari jelang pertandingan. Park Hang-seo tergesa-gesa meninggalkan ruangan seakan tidak mau menunggu Sintayong untuk melakukan sesi foto jabat tangan. Selepas pertandingan di SUGBK, Park Hang-seo menolak berjabat tangan dengan Sintayong. Padahal Sintayong sudah menghampiri bench Vietnam untuk menjabat tangan kompatriotnya tersebut. Ketika Sintayong mengulurkan tangannya, Park Hang-seo cuek mengabaikannya. Park Hang-seo enggan membahas masalah ini secara detail, namun ia mengakui ada isu dengan Sintayong. Sementara itu, Sintayong enggan menjawab perihal masalah ini. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu meminta awak media mengkonfirmasi langsung ke Park Hang-seo. Leg pertama Piala AFF antara Timnas Indonesia berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini menjadi kerugian bagi skuad Garuda karena leg kedua akan digelar di Stadion Maidin Hanoi pada 9 Januari 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Berita ketiga, Park Hang-seo mengatakan Indonesia kuat tapi Vietnam lebih kuat. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo mengatakan timnya lebih kuat daripada Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers usai laga leg pertama Piala AFF. Bentrok antara kedua tim tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Menurut dia, hal tersebut terlihat dari beberapa pertandingan terakhir antara Vietnam dan Timnas Indonesia. Dia secara spesifik menyentil pelatih Timnas Indonesia yang juga berasal dari Korea Selatan, Sintayong. Sintayong sudah 2 tahun bekerja di Indonesia dan punya banyak pemain naturalisasi di tim. Tetapi kami mampu mengalahkan mereka 4-0, menahan imbang sekali dan juga mengalahkan mereka di SEA Games 2021. Berdasarkan situs 11v11, Timnas Indonesia belum mampu menang dari Vietnam dalam 5 pertandingan terakhir yang dijalani.
Terakhir kali skuad Garuda menang dari Vietnam ialah pada Piala AFF 2016 saat masih dipimpin pelatih Alfred Riedel. Leg kedua babak semifinal Piala AFF antara timnas Indonesia melawan Vietnam akan dilangsungkan di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam pada hari Senin 9 Januari 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat, meski gagal kalahkan Vietnam, Marcelino Ferdinand bikin AFC takjub. Gelandang timnas Indonesia Marcelino membuat Federasi Sepak Bola Asia AFC merasa takjub saat ditahan imbang oleh Vietnam. Rasa takjub yang diperlihatkan oleh AFC itu terlihat lewat unggahan di akun Instagram resmi mereka. Marcelino menjadi pemain termuda yang memperkuat timnas Indonesia di gelaran AFF dengan usia 18 tahun. Marcelino Ferdinand sendiri menjadi sorotan para fans timnas Indonesia karena dipercaya oleh Sintayong untuk bermain sejak menit awal melawan Vietnam. Pada leg pertama semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, bintang muda Persebaya Surabaya itu tampil pas 90 menit di atas lapangan. Remaja berusia 18 tahun itu baru digantikan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-90 saat hendak masuki masa perpanjangan waktu. Sepanjang 90 menit waktu normal, Marcelino tampil cukup percaya diri dan kerap merepotkan para pemain Vietnam. Bahkan tidak jarang Duan Van Hau dan kawan-kawan melakukan pelanggaran demi menghentikan pergerakan Marcelino di lini tengah lapangan. Namun sayang Marcelino gagal memberikan sebuah kemenangan untuk timnas Indonesia karena Vietnam berhasil menahan imbang dengan skor 0-0. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kelima, Sintayong pertanyakan keputusan wasit, seharusnya bisa kartu merah. Indonesia harus puas bermain imbang melawan Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF. Skuad Garuda ditahan imbang 0-0 dari tim berjuluk The Golden Star tersebut. Pada laga ini pelatih Indonesia Sintayong memberikan apresiasi untuk kepemimpinan wasit Omar Mubarok Muzarou El Al-Yaqubi. Wasit asal Oman tersebut dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik di pertandingan ini. Nahkoda asal Korea Selatan tersebut tidak banyak memberikan komentar tentang wasit, meski anak asuhnya yaitu Dendi Sulistiawan mendapat pelanggaran keras dari pemain Vietnam. Pemain asal Bayangkara FC tersebut sempat mendapat tackle 2 kaki dari bek andalan Vietnam Duan Van Hau. Semua keputusan dari wasit jika terlihat dalam tayangan ulang seharusnya kartu merah. Ini bagian dari pertandingan. Saya sulit untuk berkomentar masalah tersebut. Dengan hasil ini, Indonesia harus meraih kemenangan di leg kedua babak semifinal Piala AFF di markas Vietnam. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.